lagi. Itu dulu yang data itu ya. Basah ya? Data semuanya. Om, Ibu Yulia, satu lagi, satu, Oke. dua, belum ya? Satu, Oke. dua, tiga. Oke, terima kasih. Bentar ya. Bentar. Aman nih. Miring kan? Aman. Pokoknya yang jelas. Boleh. Yang ini aja. Jangan dibuka. Lagi. Share lagi. Beda tema. Di ini besar. Oh, mas. Kak, kata Raffi. Nah, Ini masuk tadi lagi. apa ini? Aman. Nanti itu aja. Mas isu atau yang apa kita dilap gitu. Ininya kena nih. Ayo udah. Oh ya, oke. Oke. Lanjut. Oke, mungkin bisa diceritain hari ini dengan Oke, Mas. Oke, terima kasih teman-teman media semua. Jadi kami mau menyampaikan beberapa poin terkait perkara klien kami saat ini, Nyonya Yuliati Pierce, yang sudah dilakukan pelaporan pidana di Polda Metro Jaya, dan perkaranya klien kami ini sudah 2 tahun, ya, tidak ada proses penyelesaian saat itu, ya. Akhirnya klien kami ini meminta kepada kami untuk menjadi kuasa hukum yang baru pada tanggal 23 November 2023 terkait pelaporan pidananya di Polda Metro Jaya. Ya, dari proses 23 November sampai terakhir kemarin, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, ya. Yang intinya dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya saat kami melakukan upaya proses penyelesaian seperti apa, ya, tanggapan dari Polda Metro Jaya kami sangat mengapresiasi, ya Mbak Yuli, ya, bahwasannya akhirnya proses perkara yang sudah 2 tahun, ya, ini sudah bisa di titik temu atau mendapatkan kepastian hukum, ya, dari proses pelaporan pidana dari klien kami. Jadi pasal yang saat itu yang diajukan, yang dilaporkan oleh klien kami Mbak Yuli ini adalah pasal 277 KUHP pidana mengenai penggelapan asal usul seseorang, ya. Siapa ini? Ya, inilah yang kita buat pelaporan. Terlapornya adalah saudara N, ya, atau yang sudah kami sampaikan di dalam media sebelumnya itu adalah saudara Nongki Teja Sukmana, ya. Terkait apa? Terkait dari seorang ibu kandung klien kami atas pengakuan sepihak, ya, dari oleh anaknya. Anak kandungnya adalah Fredrika Arciscul. Ya, ini sangat memiris, ya. Ini sangat tidak baik presiden seorang ibu kandung, ya, yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, ya, anak kandungnya Fredrika Arciscul yang sudah dapat prestasi yang baik sebagai Putri Indonesia 2019 dan top 10 Miss Universe. Ini kan tidak sama, nggak sesuai gitu loh, ya, yang sudah dilakukan begitu besar dilakukan oleh seorang ibu gitu kepada anaknya. Tetapi ada kesempatan orang memanfaatkan kesempatan, ya, untuk anaknya beliau ini gitu loh. Dengan pengakuan, dengan intimidasi, dengan apa ya Mbak Yulia, penghinaan secara verbal. Anda ini seorang ibu yang tidak baik, ibu kandung yang toksik dan sebagainya. Secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kan SMS dan sebagainya. Ini nggak baik, gitu ya. Jadi mengambil kesempatan memanfaatkan anak kandung dari Mbak Yuli klien kami ini, yang akhirnya, mohon maaf, sampai saat ini 2 tahun lebih anak kandung itu tidak bisa dihubungi oleh beliau, ya. Jadi kami pun mengimbau kepada para pihak yang terkait, ya, yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, ya, untuk segera ini bisa kita selesaikan, gitu loh. Kami membuka ruang, ya, untuk penyelesaian ini dengan baik-baik, ya. Tetapi pelaporan pidana masih terus kami lakukan, ya, bahwa Polda Metro Jaya unit PPA itu sudah berupaya dengan semaksimal mungkin setelah kami mempolapi perkara yang sudah stuck selama 2 tahun ini. Gitu. Bang, terakhir itu mentok sama Ibu Yulia, Bang Kemas dan Ibu Yulia, terakhir itu mentok di penyidik sama di pengacara, itu sampai mana itu, apa agendanya itu? Oke, jadi mungkin aku tambahin dulu, ya. Gitu. Jadi gini, Mas, perkara ini mentok
karena memang tidak ada follow up menurut kami ya, analisis kami sebelumnya, karena kami mendapat pelimpahan perkara baru dari sebelumnya 2 tahun gitu loh. Akhirnya beliau minta kami sebagai lawyernya. Nah, apa saat kami analisis itu memang tidak berjalan ya, upaya sebagai seorang lawyer atau kuasa hukum dari klien itu tidak mendampingi secara maksimal ya, analisis kami ya Mas ya. Tapi saat kami mendapatkan kuasa hukum dari pihak Mbak Yuli klien kami ya, follow up sudah berjalan baik gitu loh. Makanya kami mengapresiasi kepada pihak unit PPA Polda Metro Jaya. Tante, hubungan Tante dengan Putri Tante itu seperti apa sih sejauh ini, dalam arti setelah 2 tahun ini? Mungkin ada konflik apa sampai akhirnya Tante tidak bisa menghubungi? Apakah ada pengaruh juga dari orang terdekatnya Putri Tante sampai akhirnya sampai Tante tidak bisa menghubungi anak Tante selama 2 tahun ya, sampai detik hari ini gitu? Bisa cerita nggak sih Tante, mungkin cerita lagi? Ya memang benar, saya selama 2 tahun ya tidak sama sekali. Jadi terakhir saya ketemu yaitu dia saat ada penganiayaan tahun 2021 ya. Kalian kan sudah ngikutin ya. Nah itulah saat adanya penganiayaan. Dan pada saat bulan Juli pun tahun lalu saya mencabut perdamaian. Pihak terlapor mantan suami saya meminta maaf akhirnya, karena itu setelah saya memutuskan dengan lawyer saya sebelumnya, karena saya merasa tidak bergerak juga. Saya ini mau kemana arahnya? Kalian kan media juga ingin tahu hasilnya. Saya merasa tidak ada arahnya. Ini saya kayak saya korban, kok saya sangat dipersulit. Terus pihak-pihak terlapor pun ataupun saksi terlapor pun seperti anak saya tidak kooperatif sama saya, seperti ada spesial something. Nah, akhirnya saya mencabut dengan tujuan saya ingin tahu arahnya. Nah, syukur alhamdulillah ya, saya selalu berusaha karena saya bisa. Nah, akhirnya ada bulan Juli itu terlapor mengakuin kesalahannya dan meminta maaf. Nah, dari situ saya mencabut karena yang sudah saya sebelumnya bilang, atas dasar ada anak saya. Disitulah karena saya berpikir saya tidak mau karena dia akan terlibat. Saya bilang sama rekan saya, lalu juga anak saya masih muda, dia perlu masih bisa waktunya bisa lebih baik lagi ya, bermanfaat. Jadi saya mengalah untuk mencabut. Kalau dibilang saya sakit hati ataupun saya gini oleh mantan dan termasuk anak saya, pada saat pertama kali saya memang menyebutkan ya Raka, kamu bisa bayangkan ya, anak saya datang tiba-tiba melihat ibunya kan seperti itu, bagaimana hati saya. Nah tapi lemot laun luluh hati saya memikirkan dia. Saya mengalah untuk mencabut, tapi dengan dia mengakui itu mantan saya. Anak saya tidak datang, saya sudah bicara, tidak datang sampai saat ini Pak. Saya berharap dia datang, karena saya sudah melupakan kejadian itu ya. Seharusnya dia berterima kasih lah atau mencium tangan saya dan maunya apa gitu loh. Tapi saya kaget sampai saat ini tidak pernah datang. Malahan ya saya berusaha untuk pihak-pihak terkait yang dekat dengan anak saya ya, ulang tahun kan kalian lihat saya selalu infokan ulang tahun, malah jadi saya yang jadi bumerang. Saya seperti dibilang memancing. Saya walaupun anak saya begitu, saya tetap mengucap selamat ulang tahun, tapi tidak sampai saat ini Mbak. Saya pikir kalau ini dilanjutkan kemarin itu Mbak, anak saya bisa reputasi hilang. Saya nggak mau. Ya sudahlah, sebab saya luka hati saya
Saya mau dia mungkin terbuka hatinya, oh maminya sudah maafkan, tapi nggak sampai saat ini mbak. Tapi ketika akhirnya sampai detik ini tidak ada komunikasi sama apa tante berpikiran nggak sih sebetulnya putri tante ini berpihak kepada ayahnya gitu? Seperti itu mbak, karena saya jujur ya sepertinya seperti itu. Saya juga menanyakan ke mantan saya pikir dia datang dalam perkara kita sekinian ya, tapi tidak mau datang juga. Tante kalau boleh tahu perkara tante sama mantan suami itu perkara apa sih tante, kalau boleh tahu bisa di-flashback lagi sampai akhirnya tante kehilangan anak yang ya kita sebenarnya perceraian itu sudah tahun 2002. Anak saya sebelum umur 21 tahun itu hanya flashing. Itu saya sebenarnya sudah bercerai. Saya menutupin dari publik. Ya, karena saya melihat anak saya. Gitu. Jadi tidak ada kecocokan dengan mantan, dengan saya sebenarnya terbelenggu dengan kehidupan itu, Mbak. Yaitu saya mengambil keputusan untuk bercerai karena saya lihat anak saya sudah selesai. Saya bertahan karena ada anak saya belum selesai sekolah, bukan karena materi, karena kedekatan anak saya. Saya takut kalau saya bercerai anak saya terguncang, dia belum selesai sekolah di British. Ini bukan materi mbak, mana saya tidak ada mengeluarkan materi, tapi saya tidak mau anak saya jangan. Karena saya lihat, saya sebagai ibu hanya bisa mencari finansial. Seharusnya suami. Tapi saya juga sadar diri karena anak saya sekolah yang tinggi, internasional. Saya nggak sampai ke situ mbak untuk ngajarin. Jadi mantan saya, ya itu yang saya bertahan. Nah, karena saya lihat anak saya sudah kelar, saya memutuskan untuk bercerai. Itu pun saya sudah minta izin sama anak saya sebelumnya apa keluar, tapi dia tidak pernah tahu. Yang selama ini saya ingin, dia tidak mau tahu. Sebagai dia anak saya ini, saya udah gadis, dia seharusnya dengerin saya mau bercerai. Hubungan kami tidak bagus, saya kan nggak punya teman untuk bicara. Dia tidak mau mendengarkan saya sebelumnya, ya, dengan alasan malu dia bercerai lagi. Tapi kan dia bapak tiri, ya. Nah, lalu adalah itu hubungan kami renggang. Saya berdoa mbak, saya akan demi anak saya nggak akan bercerai. Itu karena anak saya lagi mbak. Saya berdoa sebelum ngambil keputusan lagi, ya, untuk kalau memang ini demi anak saya tidak akan bercerai, saya akan cabut. Walaupun hati saya sudah tidak menginginkan, cuman ya udah demi anak saya. Kalau saya takut anak saya juga membenci saya saat itu. Tapi sama aja. Daripada saya begitu ya saya ada ambil putusan. Di dalam keputusan itu bukan menjadi yang terbaik. Bumerang buat saya mbak. Itu dia anak saya sudah tidak tinggal serumah sama saya. Tadi kan sempat ada ucapan bahwa tante kami memberikan ucapan maaf kasar dengan ucapan anak durhaka. Itu atas dasar apa sampai akhirnya mami mengucapkan itu? Apakah itu salah satu anaknya sampai akhirnya tidak mau lagi sama mami? Itu pertama kali mungkin media tahu saat saya bersama my lawyer yang pertama. Itu saat kejadian mbak, diwawancarain. Hati seorang ibu pasti mbak spontan, karena saya pun saat itu baru teraniaya. Mungkin ada berapa hari mbak, lalu diwawancarai. Hati saya guncang mbak. Saya nggak gila, nggak masih bagus. Saat itu mbak, hati saya benar-benar terpukul karena mungkin kalian nggak bisa ngerasain saya itu udah mau mati. Tapi alhamdulillah saya tidak mati. Di situ ada anak saya. Bagaimana perasaan itu bisa akan keluar mbak? Itu pasti spontan. Karena
disaksikan oleh anak saya sendiri. Datang bersama-sama, yang seharusnya saya tunggu anak saya bukan untuk dianiaya, tapi untuk dicium tangan saya. Dan saya mengharapkan saat itu anak saya datang, karena saya sudah beresin kamarnya pakai tangan saya. Saya pikir anak saya datang, oh makasih mami. Tapi apa? Itulah Mbak, kenapa saya goncang jiwa saya. Saya pikir saya mau keluar negeri, saya udah tekanin orang-orang tukang saya, tolong kamar dirapiin, anak saya mau datang. Sampai saya pakai tangan saya, karena saya tahu anak saya itu gimana. Setelah dia datang, aniaya saya. Saya tuh shock Mbak, saya nggak tahu apa-apa. Kayak udah di-planningin, bagaimana saya spontan. Itu hanya spontan Mbak, saya katakan itu. Di dalam wawancara itu spontan, karena hati saya pukul. Saya cuma punya anak saya satu, dan itu harapan saya Mbak. Semua saya berikan untuk anak saya. Ya, dari nol, ya, dari bayi. Saya tidak pernah spending time untuk diri saya. Apa salah saya setelah anak saya besar saya harus spending time? Di mana kebencian dia terhadap saya karena saya tegas? Kenapa dia bisa benci begitu? Apa karena saya terlalu tegas? Kalau tidak tegas, anak saya nggak mungkin sepintar itu Mbak. Larangan-larangan pasti Mbak, kekuatan ada. Saya tidak perlu harus menceritakan semua ke publik bagaimana keadaannya. Saat ini hanya publik yang tahu saya lah ibu yang nggak baik, karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Sampai saat ini pun Mbak, netizen pasti menginginkan saya karena ngeliat apa? Figur dia. Saya hanya kelihatannya orang yang tegas, tapi tidak tahu di pihak itu bagaimana Mbak. Itu yang maksud saya. Itulah spontan. Di situ pun saya menyadari apa kesalahan saya. Saya takut juga. Saya takut, makanya saya juga bicara dalam kasus saya ini. Saya nggak mau saya menebus kata pembicaraan saya kasar itu. Tapi alhamdulillah Allah tidak ini kan. Saya minta Mbak, saya sudah muslim, saya mu'alaf. Saya tidak pernah mengeluarkan permintaan yang tidak baik walaupun hati saya sakit. Saya mendoakan tengah malam Mbak anak saya untuk sadar. Jujur ini hanya Allah yang tahu. Tante karena mengalami penganiayaan itu dari mantan suami. Boleh tahu Tante penganiayaan itu dalam bentuk apa? Seperti apa? Piting. Dipiting. Dipiting. Itu dipiting Mbak. Dan itu sudah dilaporkan, itu sudah dicabut ya? Sudah. Itu pun 2 tahun Ya. yang kalian pada pernah tahu itu karena tidak terproses. Ya itu makanya alhamdulillah ya semasa kita benar pasti ada jalan yang datang. Ya bantuan Allah itu pasti ada Mbak. Dengan gampangnya ya beres. Berarti Tante ini harapan Tante tuh, Tante ingin anak Tante kembali ke pangkuan Tante seperti itu ya? Atau gimana Tante? Untuk saat ini Mbak ya pasti inginlah satu Mbak, ini pertanggung jawab saya sama Allah. Karena biar gimana pun orang tua bertanggung jawab dengan kelakuannya. Saya berusaha Mbak. Saya mungkin ibu yang tidak dia inginkan. Saya bukan sempurna, saya berusaha. Saya bertanggung jawab sama Allah. Saya masih punya tanggungan anak saya untuk merubah sifat dia. Mungkin dia luluh, itu Mbak. Tapi kalau memang dia kekal sampai saat ini, saya sudah pasrah. Jalannya Allah. Dan saya ingin tahu anak saya mau kemana arahnya. Katakan saja, dia sudah tidak mau sama saya, monggo. Apalagi dengan kasus ini Mbak, saya lebih terluka kita. Ya jadi berbarengan dengan Ibu Nongki ini. Jadi saya seperti gimana Mbak, nggak ada yang tahu. 2 tahun ini saya ditimpa orang-orang yang saya percaya, dan termasuk Ibu N ini. Dia pun seperti kayak udah terplanning. Dengan adanya anak saya keambil begini, ya kepercayaan saya disalahkan juga oleh anak saya di publik ngomong kemauan saya hanya menghormatin Ibu N sebagai teman,
tapi secara prosedur tidak, Mbak, belum sampai ke situ. Ini terkait dengan kabarnya atau mami Yang diedit itu. Iya, yang Ya, Gimana? baik. Jadi ini panjang ceritanya tadi ya, yang disampaikan oleh klien kami ini dari proses penganiayaan yang ada turut serta di sana dengan proses di Polres Jaksel juga. Kemudian ada pelaporan yang kami follow up di Polda Metro Jaya pasal 27 KUHP pidana, dan ini berlanjut ya Mbak. Berlanjut proses ada di ITE gitu ya, di Undang-Undang ITE yang kita laporkan di Polres Bekasi. Jadi kami nggak akan lagi nih pola yang dulu yang dialami oleh klien kami saat ini gitu ya, yang dilakukan prosesnya tuh seperti dulu, enggak. Jadi ketika terjadi pencemaran nama baik, ancaman, fitnah kepada klien kami langsung buat pelaporan di Polres Bekasi. Dan itu sudah diterima oleh SPKT dari Polres Bekasi. Ya, ada ancaman pembunuhan, ada ancaman penggerudugan, ya, ada ancaman membawa massa kepada rumah yang saat ini ditinggali oleh klien kami. Ini ada apa maksudnya, apa salah beliau? Seorang ibu memperjuangkan anak kandungnya, kok gimana ini ceritanya? Jangan dibalik ini. Ya, lalu ada netizen yang hater gitu, mungkin tidak tahu apa-apa, yang akhirnya melakukan perbuatan yang kami anggap sudah dugaan pidana ya, dengan salah satunya apa? Mbak Juli apa? Muka direkayasa gitu ya, seperti seolah-olah korban anak penganiayaan saya, gitu, dan ada foto anak hasil si anak Frederica. ya Frederica Saya ini nggak kan tahu ya. ini kan luar biasa. Kami mau menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya, ini seorang ibu kandung, nggak panjang, nggak lebih, nggak besar, ibu kandung, tapi anak kandung tidak semestinya berbakti kepada orang tuanya. Perjuangan ibu untuk menjadikan prestasi besar kepada anaknya Frederica Alexis Chu, ya, prestasi yang membanggakan negara juga, ya, sampai top 10 Miss Universe yang nggak pernah ada sejarah di Indonesia. Ini berkat ibu. Ya, kok ada orang memanfaatkan apapun dalihnya, ya, lalu ada orang yang menggunakan ya prestasi besarnya Frederica Alexis Chu ini seolah-olah dia yang berjasa. Ini ibu kandung, gitu loh. Kita ini punya ibu, saya punya emak saya, ibu saya masih ada. Hebat kita ini oleh ibu kita, gitu loh Mas. Jadi ini yang kami ingin gali ya, ingin sentuh gitu loh ke sana gitu. Lalu ada orang-orang pihak-pihak yang lain yang kita anggap ini ya toksik ya, makanya kita harus buat laporan. Dan saat ini ke depan kita buat laporan terus. Bang, inisial N itu siapa Ibu, dalam dia sangkutannya apa gitu? Inisial N ini siapa gitu? Yang diinisialkan N terlapor yang kami lakukan di Polda Metro Jaya adalah Nongki Teja Permana. Yang kita buat pelaporan itu di unit PPA Polda Metro Jaya. Ini apa, ada ikut sertanya apa si N? Jadi dugaan yang sudah kami dapat, beliau ini mengaku dan atau menganggap Frederica Alexis Chu, anak kandung klien kami ini adalah anaknya Sendiri. terduga terlapor Nongki Teja Permana. Berdasarkan apa? Berdasarkan kita lihat ada silsilah keturunan Kesultanan Sumedang Larang. Ini bukan kami yang menerbitkan, ini pihak sana. Kami sudah konfirmasi, kami sudah klarifikasi. Bahkan teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya sudah memanggil para saksi ini. Dan ini dalam konteks betul, ya kan begini Mbak. Pengakuan Mas dengan menganggap itu berbeda. Saya menganggap Mas ini adik saya, tapi saya tidak merubah status asal usulnya, anak bin Pulan, binti Pulan dan sebagainya. Lah, ini menganggap apa mengaku, Mas, Mbak? Masyarakat tolong nilai. Ini memang bukan yang mengeluarkan negara, sekali lagi, ya. Asal usulnya ini tidak yang dikeluarkan oleh negara. Betul, kami tahu. Ya, tapi pernyataan ini, bukti ini ada seolah-olah pengakuan. Ya, setelah Frederica Alexis Chu ini anak kandung dari klien kami ini
memang sudah tidak lagi dengan peristiwa yang sudah sebelumnya. Berpisah tadi, hilang tadi, ya akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang saya pikir ini sangat tidak bertanggung jawab dan tidak beradab. Seorang perempuan loh, kita manusia, ada perempuan, ada laki-laki, ada ibu, ada bapak. Seorang ibu yang punya anak bagaimana diperlakukan seperti itu? Ya, nah ini Mas, yang Mbak ya, yang kita pikir ini harus jadi perhatian semua pihak. Ya, saya harap juga begini, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak ya Jakarta itu pun harapan kami melakukan proses penyelidikan ya ataupun menanggapi ya proses seperti ini terjadi karena kita bisa mengakses media. Tapi banyak banget di Indonesia di negara kita loh yang tidak punya akses ke sana. Harapan kami begitu, akses dari ini semua harapan kami ini bisa gitu loh melindungi seorang perempuan dan perempuan ibu ataupun anak seperti itu. Tante kenal sama yang namanya inisial N ini nggak sih Tante? Iya, kenal baik. Itu makanya saya percaya. Saya pikir dia tinggal orang Sumedang. Tentu dong kami cross check. Itu awal anak saya mau jadi Putri Indonesia, mau go to Miss Universe. Cuman seperti dia ngefans, jadi kontak saya dulu. Itu pun baru ketemu ke Indonesia baru sekali sama saya. Tatap muka dan ketemu sama anak saya sejengkal. Saya tambahin sedikit. Itu. Jadi Ibu N ini dari data yang kami dapat itu tinggalnya di UK, Inggris. Nomor yang kami hubungi pun nomor Inggris. Oke. Clear, confirm. Jadi dia tidak berada di Indonesia. Keluarganya ada di Keluarganya ada jelas di Indonesia. Ya, jadi ini yang harus kami juga sampaikan ke media. Oke, kalau bisa dibilang berarti Putri Tante keberadaannya sendiri tahu atau mungkin bisa jadi diasuh Nggak tahu. oleh Ibu Nggak tahu. N ini? Lost kontak semua. Lost kontak. Kita Dia nggak bisa hubungi. nggak tahu, nomor pun udah ganti. Saya coba ke orang, ke teman yang mungkin ke fansnya tidak direspon. Kayak kejadian ini pun saya minta konfirmasi, ini jangan sampai ini dari Fred mengiyakan orang ini mau ngebunuh, mau aniaya saya, karena ada kata-kata Ya. Fred dan Nongki gitu Ada. loh. Jadi orang tersebut seperti dapat dukungan, kan ini mau memancing netizen yang sudah Adu domba ya, adu Mbak. domba. Jadi Kami adu kata-kata, domba. nah di situ saya kirim melalui orang yang ngefans, mungkin dibuka lah sama mbaknya di Instagramnya ya, yang sangat disayangkan walaupun Instagramnya itu dipegang oleh manajemen. Nih ya Mbak, manajemen ini dari awal baik-baik sama saya sebelum anak saya menjadi Putri Indonesia. Dia minta anak saya baik-baik ya. Tuh saya pun yang mengeluarkan duit. Tapi ada permasalahan ini dia menghindar semua Mbak. Seharusnya kan dia udah kenal saya bertahun-tahun, udah tahu dan permasalahan kami ini didatangkan. Nah itu pun lewat DM pun tidak pernah direspon, walaupun sama manajernya tidak pernah. Saya pernah dulu, saya minta kepastian dia, saya pernah kirimin, nggak direspon. Yang ini pun saya kasih ke orang, tolong dong kirimin, mungkin sama kamu direspon yang surat itu benar nggak nih ada Fred, karena ini akan diselidiki nanti dia kena kan, apakah itu nanti Fred yang benar nyuruh atau tidak. Nah saya konfirmasi, Betul. jangan sampai nih kamu sedang dipakai ini karena mukanya dibikin sayang dibebak belur oleh saya. Iya. Itu loh, kata-kata itu ada, katanya Fred, kata Ibu Nongki juga. Nah saya kasih no respon, makanya saya buat laporan Mbak itu. Nah jadi Ibu N ini ya setahu saya dengar ada kontak sama dia, sama Fred, dan Fred ada di Jakarta. Itu pun saya dengar semua, tapi kan ada ke orang ngirim-ngirimin ya ini. Itu aja, saya tahu dia ada, dan Ibu N pun masih suka kontak saya pada saat itu, dan itu dia yang meng-WhatsApp saya untuk menghina saya. Saat Arji pun menjatuhkan saya, yang sangat disayangkan, Fred itu kok menghancurkan reputasi saya, membuka apa-apa ke Ibu N, sampai sebenarnya di depan kepolisian pun saya dijatuhkan. Itu katanya Fred semua dibuka. Saya tidak perlu membalas dengan apa-apa karena saya fokus dengan materinya. Itu saya terlalu dijolimin Mbak dengan Ibu N.
Sampai dia minta RG pun tetap saya dijualin, saya tolak. Dia kirimin video-video ke saya. Seperti apa? Seperti dia marah. Video-video yang dibuat oleh anak saya tanpa pengetahuan saya. Itu pun saya bisa ngaporkan ke polisi. Berarti sama sekali nggak kenal dengan Ibu N ini, hanya kenal. Oh, saya kenal baik. Oh, kenal. Kenal baik, Mbak. Saat dia datang di Indonesia sekali, kita udah kenal baik. Sebelumnya hanya lewat by call. Tapi saya cross check. Kayak cross check, oh dia keluarganya di sini, di Sumedang. Dia hanya, ya kita baik lah. Saya pikir kan dia punya anak. Dia nggak punya anak, dan dia nggak punya suami. Dan udah usia. Oke? Nah, karena kita dekat, terus saya ada kegiatan sosial, Bu, bantu Bu, oke. Kan saya lurus-lurus aja, gak enak aja. Oh, anggap anak Federica anak saya ya, oh ya nggak apa-apa. Kan menganggap, Mbak, asal karena pertemanan loh. Ya, terus mau jadi Raden. Istilahnya Raden. Nah, anak saya boleh dong gelar nah. Fred mau. Saya pun tidak dikasih penjelasan kalau Raden itu harus bagaimana nih prosedurnya. Saya taunya Raden, oh sertifikat Raden, oke, nggak apa-apa. Anggap anak, nggak apa-apa. Fred, dia mau anggap anak. Aku bilang gitu sama Fred, nggak apa-apa lah, kasihan, jangan menyakitin orang. Yang penting kan cuman begini, tuh dia baik-baik, dia keluarga baik-baik, cuman kenal aja. Saya juga sama anak lain juga anggap anak, cuman kan tidak secara prosedental harus Anda ini tidak ada. Itu loh Mbak. Nah, tahu-tahu dikirimin by WhatsApp ini. Siapa nggak sok? Kan berarti saya kayak dilecehkan pada saat itu. Loh, kok terjadinya? Saya kan bukan orang bodoh, Mbak. Kalau Raden itu oke, Federica Raden. Tapi kenapa ada binti terus silsilah anak saya kok jadi nama anaknya dia, keturunan dia, terus binti Teja Permana, kan buat saya aneh. Nah itulah, terus saya juga bicara ke Ibu N. Sudah bicara Tante? By phone. Nah seperti itu, tidak ada orang pihak kerajaan pun datang. Ya saya hanya mengizinkan by talking, pertemanan, tapi tidak secara prosedur yang oh saya mau ngangkat ya. Kalau dia mau ngangkat anak saya, pihak kerajaan juga datang, itu aja Mbak. Tidak Terakhir ada. komunikasi sama Ibu N ini kapan? Terakhir, baru yang kemarin aja tuh, Apa? Obrolan apa? tahun lalu, mau RG aja. Tahun lalu. Obrolannya Untuk apa? proses restoratif justice Ya, itu atas aja. pelaporan Karena klien dia kami datang. di Polda Metro Jaya. Beliau datang. Tapi Tidak terjadi kesepakatan. tidak ada kesepakatan. Dia tetap minta anak saya, perlu diingatin, dia tetap minta anak saya. Itu, saya bilang pada satu RG ya, urusan itu belakangan, beresin dulu ini. Panggil anaknya, saya gituin. Itu dia tetap minta anak saya secara ngomong. Saya masih mau anak Federica. Jadi kalau emang dia minta direalkan, itu saya tidak bilang iya, saya bilang beresin ini dulu perkaranya. Berarti ini sudah dilaporkan ke Sudah. Polda Metro Jaya, unit PPA. LP-nya Bang? KP-nya berapa Bang? Berapa ya? Di bawah nggak bang? Bawa tuh. Kemarin berkasnya di mobil ya? Bukan ke pos bekasi. Itu kan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya Mas ya. Kita mau follow up, ada berkasnya sih. Cuma kita Jadi 2 follow up. tahun lalu kan nggak berjalan, ternyata ya segini mandek. Nah yaudah dong saya stop. Jadi kita ganti. Nah akhirnya dengan Bang Kemas dalam hitungan hari bergerak, dan ternyata kan kepolisian juga Sangat apresiasi. sangat bergerak bagus gitu loh. Kan berarti ada something wrong pada saat itu loh. Nggak ada hambatan, sudah menuju proses ya Bang Ya. ya. Sampai saat ini, sampai detik hari ini prosesnya seperti apa Bang? Prosesnya- Di laporan untuk Ibu Ya. N ini. Jadi proses pelaporannya klien kami ini di Polda Metro Jaya ini memang yang tadi saya sampaikan ya di awal, ada proses 2 tahun ini yang tidak dilakukan dengan tepat gitu ya. Saat kami masuk sebagai kuasa hukumnya tanggal 23 November 2023, kami proses cepat langsung dengan beberapa pihak termasuk para penyidik yang memegang perkara di unit TPA Polda Metro Jaya. Lalu kami sounding, lalu kami koordinasi ya, kami meminta SP2HP ya sebagai hak warga negara yang harus diterima atas pelaporan pidana di kepolisian. Nah, akhirnya alhamdulillah itu semua dilakukan. Bahkan di sana ada proses hearing, proses koordinasi yang cukup baik yang untuk menjelaskan
hasil dari gelar perkara di Polda Metro Jaya. Nah, ini yang menjadikan terang benderang. Setelah terang benderang ini kan kami juga menganalisis hukum. Perkara ini memang benar apa tidak? Kan gitu. Proses ini dilakukan di Polda Metro Jaya, di unit PPA, benar apa tidak? Setelah itu kan kami kaji bareng. Nah, ini proses yang sangat bagus gitu loh. Yang akhirnya pada prinsipnya ke depan akan kami upayakan ini proses penyelesaian. Kalau memang dari pihak terlapor ini mau membuka atas pengakuan kesalahannya gitu loh, ya kami juga akan membuka gitu loh, nggak ada masalah ya gitu loh. Untuk apa sih kita perpanjang kalau memang perkara ini bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi kalau memang tidak ada pengakuan apapun, ya merasa tidak bersalah, ya kami meminta aparat hukum dalam hal ini penyidik untuk segera ya memenuhi unsur pidananya agar bisa digelar perkara. Kalau memang terpenuhi semua unsur pidananya, secara hukum ya dinaikkan prosesnya menjadi sidik untuk penetapan sebagai tersangka. Kalau itu dilakukan, Mbak, Mas, kami tidak mau ada perdamaian. Kami tidak akan ada proses RJ lagi. Biarkan negara terus lanjutkan proses hukumnya. Karena ini marwah. Pelecehan ini baginya klien kami ini pelecehan marwah kehormatan sebagai ibu gitu. Nah, tapi kalau memang ternyata proses ini ditanggapi cepat oleh pihak terlapor, ya kami membuka diri untuk proses yang bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Terima kasih.